Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar pemeriksaan fisik sistem keseimbangan. Untuk yang pertama, melakukan tes Romberg dengan cara pemeriksa berdiri dalam jarak dekat untuk menjaga bila pasien jatuh. Untuk yang kedua, mintalah pasien berdiri dengan kaki berhimpitan dan kedua lengan di sisi tubuh. Untuk yang ketiga, kedua mata pasien terbuka dan kemudian meminta mata pasien untuk dipejamkan. Untuk yang keempat, adanya gerakan tubuh dengan sedikit bergoyang. Untuk yang kelima, bila pasien jatuh ke samping karena hilangnya keseimbangan, itu sama dengan tes Romberg positif. Untuk yang kedua, tes satu kaki. Untuk yang pertama, mintalah pasien berdiri pada satu kaki dengan mata tertutup. Yang kedua, kedua lengan lurus dan tetap di sisi tubuh. Yang ketiga, ulangi prosedur ini pada kaki satunya. Untuk yang keempat, normal keseimbangan berkisar sekitar 5 detik dengan sedikit goyangan tubuh. Untuk yang kelima, penyeimbangan apabila pasien menggerakkan badan dan mengayunkan kakinya untuk mencegah agar tidak terjatuh. Untuk selanjutnya, nomor 3, melakukan tandem walking test, yaitu pasien diminta berjalan pada satu garis lurus di atas lantai. Kemudian yang pertama, tempatkan satu tumit langsung di depan jari-jari kaki yang berlawanan, baik dengan mata terbuka dan mata tertutup. Untuk nomor 2, penderita juga diminta berjalan ke depan, kemudian berputar kembali dengan cepat atau berjalan mengitari kursi searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Untuk yang keempat, melakukan tes menyentuh hidung finger to nose test, yaitu dengan cara demonstrasikan setiap manuver ini terhadap pasien dan minta pasien mengulanginya seperti ini. Perhatikan kehalusan dan keseimbangan gerakan tersebut untuk memeriksa fungsi motor halus. Kemudian yang ketiga, mintalah pasien mengekstensikan lengan keluar sisi tubuh dan sentuhkan setiap jari ke hidung. Mintalah pasien melakukan dengan mata terbuka dan kemudian dengan mata terpejam. Normal pasien dapat menyentuh hidung secara bergantian. Penyimpangan terjadi apabila pasien tidak mempunyai kemampuan menyentuh hidung, gerakan tidak terkoordinasi, tampak kaku, lambat, dan tidak teratur. Untuk nomor 5, melakukan finger to finger test, yaitu dengan cara penderita diminta mengabduksikan lengan pada bidang horizontal. Yang nomor 2, penderita diminta untuk menggerakkan kedua ujung jari telunjuknya saling bertemu atau bersentuhan tepat di tengah-tengah bidang horizontal tersebut. Yang ketiga, pertama-tama dengan menggerakkan perlahan kemudian dipercepat, baik dengan mata terbuka dan tertutup. Untuk selanjutnya, melakukan tes dysdiadokinesia, yaitu dengan cara penderita diminta menggerakkan kedua tangannya bergantian. Untuk yang nomor 2, pronasi dan supinasi dengan posisi siku diam. Untuk yang ketiga, mintalah gerakan tersebut secara secepat mungkin, baik dengan mata tertutup maupun terbuka. Untuk nomor 7, melakukan tes menempatkan tumit kaki heel to knee to this, yaitu pertama dengan cara posisi pasien terlentang atau duduk dengan mata tertutup. Kemudian mintalah pasien untuk menempatkan tumit salah satu kaki ke atas tulang kering atau tibia kaki satunya. Kemudian nomor 3, turunkan tumit tersebut dari tulang kering ke ujung kaki lainnya. Yang keempat, normal pasien dapat menggerakkan tumit kakinya ke atas atau ke bawah pada bagian atas tulang tibia kaki yang lainnya dalam satu garis lurus dengan teratur. Untuk yang kelima, penyimpangan terjadi apabila pasien sulit melakukan gerakan ke atas atau ke bawah. Gerakan tampak tidak teratur, kaku, sering menyimpang ke samping dan tidak lurus. Kemudian tes menepuk lutut atau tapping test, yaitu dengan cara posisi pasien duduk, kemudian mintalah pasien untuk menepuk lututnya dengan kedua tangan. Kemudian pasien menepuk lututnya dengan telapak dan punggung tangan secara bergantian dengan gerakan cepat dan bergantian.
Mintalah pasien untuk meningkatkan kecepatan secara bertahap. Kemudian normal tangan yang dominan, pasien tampak lebih terkoordinasi dalam gerakan, irama teratur, dapat dihentikan dengan halus dan cepat. Untuk selanjutnya tes tangan, yaitu dengan cara posisi pasien duduk, berdiri, atau tidur terlentang. Yang kedua, mintalah pasien menyentuh masing-masing jari dengan ibu jari dari tangan yang sama. Untuk yang ketiga, mintalah pasien melakukan dalam rangkaian gerak yang cepat, dimulai dari jari telunjuk sampai jari kelingking. Nomor 4, normal pasien dapat menyentuh masing-masing dari jari pada tangan yang sama dengan teratur, cepat, dan halus. Untuk selanjutnya, tes kaki atau two finger test, yaitu dengan cara posisi pasien berbaring telentang, kemudian meletakkan tangan memeriksa pada pusat kaki pasien. Untuk yang ketiga, meminta pasien untuk mengetuk tangan pemeriksa dengan kaki secepat mungkin. Untuk yang keempat, mengamati masing-masing kaki mengenai kecepatan dan kehalusannya. Untuk yang kelima, normal gerakan kaki tidak secepat dan serapi tangan. Untuk yang terakhir, tes gaya berjalan, yaitu dengan cara meminta pasien berjalan tanpa alas kaki mengelilingi ruang periksa. Kemudian pasien berjalan dengan mata terbuka dan kemudian dengan mata tertutup. Mengamati rangkaian gaya berjalan dan gerakan dari lengan, adanya kaki terseret, berjalan dengan ibu jari kaki, telapak kaki terangkat dengan lemah, keterlambatan atau kelainan pertumbuhan tungkai, terjadinya gaya berjalan yang limbung atau tidak seimbang. Normal tumit, yang pertama menyentuh lantai, kemudian seluruh bagian kaki. Yang kelima, tumit kedua menekan dan melayang dari lantai. Untuk berat badan berpindah dari tumit pertama ke pusat kaki. Ayunan tungkai meningkatkan kecepatan saat berat badan pindah dari kaki kedua. Untuk kaki kedua, mengangkat dan melangkah mendahului kaki pertama yang masih menahan berat badan dan mengayun. Kemudian kaki kedua menurun kecepatannya dalam mempersiapkan sentuhan tumit selanjutnya. Akan dinyatakan tidak normal bila panggul dan lutut terangkat terlalu tinggi untuk menaikkan kaki dan pelantar fleksi dari tanah. Untuk saja gerakan seperti kejang dan tidak terarah atau disebut distonik. Kemudian tungkai jatuh terpisah dengan berat badan, berpindah dari sisi satu ke lainnya seperti gerak bebek atau yang disebut distropik.